warahmatullahi wabarakatuh. Ada rencana untuk mokel kan? Oke, di mata kuliah manajemen lintas budaya kali ini kita bakal bahas terkait materi culture and leadership, ya. Dimana nanti yang jadi fokus bahasan kita itu sebenarnya konsep kepemimpinan yang ada di seluruh dunia itu seperti apa sih? Apakah berkembang atau tidak, dan kaitannya dengan budaya di tiap negara itu seperti apa? Ini yang akan kita bahas hari ini ya, sehingga nanti di akhir perkuliahan harapannya kalian paham terkait ada berapa macam tipe-tipe kepemimpinan. Ini kan sebenarnya kalian tuh masuk tipe kepemimpinan yang apa? Ya mungkin ini lah. Bagi yang punya HP, silahkan HP-nya dikeluarkan. Ya. Silahkan akses menti.com dan input kode yang ada di sini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Di sini sifatnya anonim. Kalian bisa bahas atau jawab apa aja sesuai dengan pertanyaan yang diberikan di slide berikutnya. Oke. Kalau kalian dengar kata-kata pemimpin atau pimpinan, 3 kata apa sih yang muncul pertama kali di benak kalian? Silakan. Ya pemimpin. Aditya. Siapa? Ada yang namanya Aditya nggak di sini? Aditya siapa? Maidun. Berarti yang ada di perspektif teman-teman tentang kamu itu pemimpin. Kita lihat lagi. Kita lihat kata kedua yang keluar. Bertanggung jawab. Leader itu ya harus bertanggung jawab atas apapun. Oke, stop. Sebelum kita move ke slide berikutnya, kalau kita lihat di sini ya, 3 kata kunci utama yang bisa kelihatan. Semakin besar katanya itu berarti kata paling dominan yang muncul di perspektif kalian. Pemimpin itu harusnya tegas, bertanggung jawab, disegani, dan bisa ngatur. Dan terrepresentasi adalah Aditya. Iya. Ada nama di sini. Tidak sama sekali. Next, yang kedua, kalau nanti kalian jadi pemimpin, tiap-tiap dari kita ini kan sebenarnya dilahirkan sebagai pemimpin. Gitu kata Al-Quran. Ya. Nah, kamu nanti mau jadi pemimpin seperti apa? Seperti Aditya. Aditya lagi? Kayaknya idaman deh Aditya. Aditya bilang. 9 orang ya. Next. Menurut kalian bisa milih ya, pemimpin itu apakah dia dilahirkan? The leader was born. Atau yang kedua, pemimpin itu dibentuk atau diciptakan? The leader was made. Atau nggak ada ide sama sekali? Apa ya? Apa nih? Dominasinya 35 orang menjawab pemimpin itu dibentuk. Sekarang kita akan bahas sedikit terkait kalau di tatanan teorinya itu seperti apa ya kepemimpinan. Dari yang tadi kalian isi tadi, itu kan muncul beberapa kata kunci. Kepemimpinan itu fokus utamanya adalah bagaimana caranya seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini kalian lihat di sini ya. Kalau tipe-tipe yang bossy, ya cuma nyuruh kamu jalan kamu. Tapi leader yang sesungguhnya, gitu ya, dia akan ikut jalan yang dari depan. Ayo deh, kita maju bareng-bareng. Gimana caranya tim kita supaya jadi tim pemenang? Itu adalah perbedaan antara boss dan juga leader. Nah, selain itu juga pemimpin itu biasanya dia akan mengambil keputusan yang sulit. Ditempa dari berbagai macam kesulitan, terus juga mengkomunikasikan ide dan hasil dari suatu kebijakan, kayak gitu. Pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Kalau dari pertanyaan tadi, dari hasil survei, jawabannya kan pemimpin. Mayoritas dari kalian jawabnya pemimpin itu diciptakan. Kita lihat kalau dari teorinya seperti apa. Nah, teori leadership ya,
Yang klasik itu ada ini, ada 7 tipe kepemimpinan. Kita akan mulai dari kepemimpinan yang pertama, The Great Man Theory. Teori yang dicetuskan pada awal-awal tahun 1800-an ya. Teori ini bilang bahwasanya the leader was born. Congratulations, you got a leader. Bahkan mungkin jauh sebelum itu. Contohnya kayak gimana? Tidak bisa dipungkiri ya. Apalagi kalau di Indonesia dulu itu kan terkenal dengan adanya kerajaan-kerajaan. Kerajaan kalau misalnya mau jadi raja ya harus lahir dan dinobatkan sebagai putra mahkota. Kalau kamu nggak jadi putra mahkota ya nggak akan bisa jadi seorang raja. Ini adalah teori yang bilang bahwasanya teori pemimpin itu dilahirkan. Kalau kamu nggak dilahirkan dari rahim seorang ratu, kamu nggak akan bisa jadi pemimpin. Ya. Namun dengan teori ini sebenarnya ini mendapatkan banyak penolakan. Karena kita tahu tidak semua putra mahkota atau yang dilahirkan dari keluarga yang memang punya titisan darah raja, perilakunya juga kadang ada yang buruk kan. Makanya teori ini kemudian dibantah, tidak bisa. Pemimpin itu tidak melulu harus dilahirkan. Pemimpin itu, calon pemimpin itu bisa diciptakan. Jadi bahkan kalau ada di suatu negara ya, contoh di Rusia, itu biasanya ada ibu-ibu yang lagi hamil besar, itu kadang dikumpulkan. Anaknya nanti dimasukkan dalam suatu akademi, dilatih, ditempa gimana bisa jadi pemimpin. Entah itu diajarin perang, taktik, strategi, dan yang lain-lain. Makanya di sini di teori kepemimpinan macam ini ya, jadi pemimpin itu dibentuk dari berbagai macam hal. Dari luar, dibentuk dari apa aja? Satu, aspek fisiologis. Kadang-kala ketika seorang bayi lahir, dia itu membawa karakteristik tertentu. Contoh ya, bukan cerita lama kadang-kala dengan Bung Karno ketika dilahirkan, kadang-kadang ada anak yang kok dia ini punya something different dibandingkan yang lain. Katakanlah dari fisiknya cakep, struktur, appearance-nya. Pernah nggak sih kalian tahu seseorang itu yang ketika lihat leader gitu ya, lihat seseorang itu kalian udah deg-deg duluan, saking karismatiknya dia. Pernah nggak? Kalau pernah itu berarti dia sudah membawa sifat kayak gini sejak dia lahir. Yang kedua dari aspek karakteristik sosio-ekonomi. Tidak bisa dipungkiri seorang pemimpin biasanya lahir dari kalangan yang, mohon maaf, dari kalangan ekonominya kurang. Karena dari kecil dia terbiasa ditempa dengan berbagai kesulitan. Next, personality trait. Apakah dia tipe yang terbuka, tutup, introvert, dan yang lain-lain. Sampai intelektual, hubungan dengan orang lain, dan juga aspek sosial. Semua orang tuh bisa kok dibentuk. Kalau kamu misalnya nggak bisa public speaking gitu ya, bisa kok dibentuk public speaking. Yang baik seperti apa, ikut les, dan macam-macam. Itu indikasi bahwa dibentuk. Namun, lagi-lagi, teori ini mendapatkan penolakan. Udah dibentuk, kemudian ditolak gitu ya. Ternyata kalau misalnya dari aspek yang dibentuk aja, nggak cukup untuk jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik itu harus punya sifat dan hubungan sosial yang baik juga. Makanya berkembangnya ke teori perilaku. Percuma kalau dia lahir dari, katakanlah rahim seorang ratu gitu ya. Ataupun kalau tidak lahir dari situ dibentuk dari lingkungan yang baik gitu ya, dari lingkungan untuk jadi pemimpin, tapi dia nggak punya karakteristik dan tingkah laku yang baik. Katakanlah dia nggak bisa memanusiakan manusia. Percuma. Karena konsep dasar pemimpin itu kan bisa mempengaruhi bawahannya atau mempengaruhi orang lain. Muncullah teori perilaku. Jadi yang jadi fokus utama adalah dia bisa melakukan sesuatu enggak? Ide-idenya dia bisa ditangkap oleh orang lain atau enggak? Ya, bahkan ada kasus yang kayak gini, saya rela deh semisal nggak dibayar kerja di sini, asalkan pemimpinnya kamu. Tapi kalau pemimpinnya bukan kamu, dibayar seberapa mahal pun saya nggak akan mau kerja di sini. Ada
behaviornya ada macam-macam. Apakah lebih ke orientasi tugas atau ke orientasi people? Gimana caranya kita bisa memanusiakan manusia itu? Cara yang paling gampang yang sering kali saya temui, dia bilang terima kasih. Ya, ketika ada pekerjaan sesuatu dan yang lain-lain, thanks. Terima kasih kamu sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Good job. Itu kata-kata yang simple, tapi buat orang lain itu kata-kata yang amat sangat bermakna. Karena seringkali orang itu lupa kata-kata terima kasih itu diucapkan kepada orang lain. Next ke good living. Kalian pasti tahu ini deh. Kalau biasanya ditanya itu biasanya kalau di kelas saya yang sebelumnya, tipe pemimpin itu ada yang tipe demokratis, autokratis, dan juga laissez-faire. Contoh yang autokratis itu biasanya banyak di negara-negara komunis. Contoh kayak Kim Jong Un. Ya, itu tipe-tipe negara komunis di mana ucapan saya itu wajib hukumnya untuk dilakukan. Kalau demokratis seperti negara kita, gitu ya, kamu bebas beraspirasi dan lain-lain meskipun belum. Kalau yang laissez-faire itu tipe-tipe yang membiarkan. Ya udah sih, kamu mau masuk ya silakan, biarin. Kalau kamu nanti kerja atau sekarang deh semisal dari 3 tipe kepemimpinan ini, kamu lebih suka teori yang mana? Autokratik, laissez-faire, atau demokratik? Laissez-faire, terserah deh. Kita seperti apa? Bergerak lagi ke teori kontingensi. Kalau teori kontingensi itu disebut juga dengan teori situasional atau kepemimpinan situasional. Kita kalau mau melakukan sesuatu itu harus lihat kesiapan bawahannya. Contoh gitu ya, kalau saya misal di kelas, wah ini mahasiswa saya pada ngantuk semua, treatmentnya harus seperti apa? Atau mungkin teman-teman pada nggak aktif gitu ya, gimana caranya kalian bisa aktif? Jadi kita lihat kondisi kalian di kelas baru ngambil keputusan. Itu yang disebut dengan teori kontingensi. Ada macam-macam, tapi yang paling umum dipakai oleh BUMN itu adalah Hersey Blanchard. Sering pakai situational theory. Jadi lihat kesiapan bawahan. Kalau semisal orang ini ternyata tanpa kerja, tanpa diawasi udah bisa jalan sendiri, lepaskan, biarin. Tapi kalau ada kan, misalnya orang yang kalau nggak diawasi gitu ya, kerjanya malah males-malesan, ya harus diawasi. Makanya itu tipe kepemimpinan situasional. Nah ini karismatik. Dari lahir dia sudah membawa ciri kepemimpinan. Yang paling gampang itu Napoleon Bonaparte. Ya, dia bisa menggerakkan ribuan tentara Prancis saat itu untuk menjajah negara lain. Winston Churchill, terus Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, sampai yang terakhir Adolf Hitler. Kalau Adolf Hitler, karismatiknya dia karena dia ini bahkan disebut sebagai diktator juga. Tapi karismatiknya dia ya karena kumisnya itu loh kan? Ya, kumis. Itu juga termasuk ciri karismatik. Kamu punya ciri yang berbeda dibandingkan orang lain. Next, transaksional. Nah ini biasanya mayoritas dilakukan di masyarakat Indonesia. Basisnya adalah hubungan transaksi. Kalau kamu kinerjamu bagus, tak kasih reward, tak kasih bonus. Di sisi lain, kalau kinerjamu jelek, tak hukum. Kalau nggak gitu, tolong kamu kerjain ini ya. Tapi nanti kalau misalnya berhasil, kasih ini deh. Perlu iming-iming tertentu itu disebut dengan transaksional leadership. Ya. Nah, kalau dari saya pribadi, tipe kepemimpinan yang saya anggap paling ideal itu adalah tipe kepemimpinan yang terakhir, transformasional. Ya, transformasional itu dia membawa 4 ciri utama. Yang pertama itu adalah idealis influence. Gimana caranya saya bisa menjadi role model
kalau bawahannya tuh jauh lebih pintar, lebih maju, itu dia nggak suka. Tapi tipe pemimpin yang baik justru ketika bawahannya tuh jauh lebih pintar dari dia. Karena fokusnya kita sebagai pemimpin kadang-kadang kita nggak perlu pintar, tapi kita bisa mempengaruhi orang lain supaya mereka mau bekerja buat kita. Itu yang susah. Dan yang terakhir adalah penuh pertimbangan individu. Treatmentnya satu individu dengan yang lain itu beda-beda. Usahakan tahu misal ciri per mahasiswa itu kayak gimana sih. Karena tiap orang itu kan maunya diperhatikan ya. Jawabannya langsung maunya diperhatikan ya. Iya. Maunya diperhatikan gitu. Jadi ya ini yang jadi fokus utama. Nah, kita di manajemen yang memang fokus kita itu lebih ke gimana caranya kita bisa membujuk orang lain untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya kita pengen melakukan itu tanpa melalui tangan kita sendiri. Tapi leader yang bagus itu nggak hanya dia bisa membujuk, tapi dia bisa menginspirasi orang lain, ya, dan bisa menciptakan motivasi bahwasanya aku tuh bisa loh meraih sesuatu. Karena tiap orang itu justru yang butuh diperhatikan adalah motivasi internalnya. Ayo, gimana nih? Kayak gitu. Contoh lain kayak gini, Rek. Kenal dengan beliau ini? Kenal. Oke. Menurut kalian, tadi kan kita udah ada beberapa tipe kepemimpinan ya. Menurut kalian, tipe kepemimpinan Bapak Soekarno itu tipe yang kayak gimana, Rek? Tegas. Nanti transformasional. Kenapa sih kalau dalam setiap apapun ya, kalau dibikin kolasen dan yang lain-lain, tetap Soekarno itu jadi yang ada di center, core of the core. Intinya inti. Core of the core. Karena memang beliau gitu ya, presiden pertama di Indonesia, dan keberadaan beliau itu nggak akan bisa tergantikan. Makanya kalau yang lain ya, ibaratnya yang lain tuh pecinya hitam atau mungkin jasnya hitam, jasnya Soekarno itu pasti putih. Ciri utamanya nggak bisa tergantikan. Presiden kedua siapa? Soekarno. Tipe yang seperti apa? Macan Asia, ibaratnya kayak gitu ya, macam-macam. Tapi sebenarnya dari hampir semuanya, sebenarnya tiap orang itu bisa jadi dia itu tipe kepemimpinannya beririsan, cuma satu. Hampir semuanya di sini itu punya tipe karismatik. Tapi nanti lebih ke tiap individu lebih condongnya ke karismatik atau tipe kepemimpinan yang lain. Nah, itu jenis-jenis kepemimpinan. Kaitannya pemimpin dengan budaya itu apa? Budaya organisasi kalau diasumsikan itu kayak pohon, ya, pohon, ya. Pohon itu kan ada yang kelihatan, ada yang tidak, ya. Budaya organisasi yang kelihatan, salah satu contohnya dicirikan dari pakaian. Contohnya kalian kalau pakai hitam putih, saya yakin nih pasti ada kelas wear. Itu ciri budaya organisasi. Yang pertama, yang tampak dari seragam. Yang kedua, dari simbol tertentu, misal. Wih, itu pakai topi. Berarti saya apa? Kalau misalnya dia pakai kalung salib, berarti beliaunya apa? Kuda. Jadi ada simbol-simbol tertentu yang itu akan merepresentasikan budaya organisasi. Ya. Bahasa, perilaku, sistem, dan juga artefak itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Ya, contoh lain artefak itu di sini nggak ada. Kalau di lantai 2, nah itu ada tuh visi misi FEB UMM. Ya, meskipun saya tahu kayaknya kalian baca nggak? Baca sekilas visi misi. Tapi ya itu salah satu yang tampak. Yang tidak tampak itu yang ini, unwritten expectation, value, dan juga norma. Contoh,
Sejak kecil orang tua saya itu mengajarkan bahwasanya kalau sama orang yang lebih tua itu harusnya seperti apa? Sopan, hormat, dan yang lain-lain. Ada tulisannya nggak? Tapi kenapa kok kalian lakukan? Ada. Hal-hal kayak gitu tuh kan nggak tertulis ya, tapi kita lakukan. Di sisi lain mungkin norma, value. Kalau kita mau merubah budaya organisasi, satu kuncinya yaitu di pemimpin atau di leader. Katakanlah saya jadi pemimpin, saya pengen merubah budaya organisasi. Ibarat kata, pohon ini tak tebang. Pohonnya tak tebang, yang tersisa apa? Akar. Kalau pemimpin itu nggak bisa menebang, bahkan mencabut pohon sampai akar-akarnya, budaya organisasi di organisasi itu ya pasti bakal tetap seperti itu. Makanya peran pemimpin itu untuk memberikan dan membuat suatu perubahan yang radikal. Radikal bukan berarti yang perubahan yang jahat, yang keras, tapi perubahan yang fenomenal. Ini utama. Ini Ren. Sekarang isu-isu yang ada di aspek kepemimpinan, literatur ilmiah kepemimpinan itu ya ini Ren. Ambidextrous leadership, pandemi leadership, dan yang terakhir toxic. Ini sekarang yang kalau misalnya di aspek sumber daya manusia yang lagi banyak banget kita research. Kalau pandemi leadership ya muncul gara-gara pandemi kemarin. Kalau ambidextrous sebenarnya itu gimana caranya seseorang bisa memperlakukan orang lain, tapi dengan kata-kata dan juga perilaku yang sebenarnya intinya tuh dia itu kalau diarahin nggak melakukan sesuatu tanpa dia sadari. Hampir-hampir kayak semi-semi cuci otak. Dan yang terakhir toxic leadership. Yang nyuruh-nyuruh kamu harus A, B, C, tipe-tipe yang direct gitu ya. Itu terindikasi toxic leadership. Karena dengan organisasi yang kayak gitu, organisasinya nggak akan bisa baik. Nah, contoh lain yang akan saya tampilkan di sini adalah salah satu video real studi kasus real yang terjadi di Amerika, di mana saat itu direkturnya Ford Company, ada kan mobil yang mereknya Ford, FORD, itu dia lagi melakukan seleksi karyawan. Tapi seleksi karyawannya dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Seleksi karyawan biasanya gimana sih? Duduk gitu kan. Perkenalkan, nama saya Kusno, saya melamar sebagai posisi manajer. Kegiatannya dia saat itu dua kandidat dengan bidang yang sama, katakanlah sama-sama manajemen SDM, dengan IPK yang sama, katakanlah keduanya IP-nya 4. Dan saat itu metode seleksinya yang dipakai adalah makan malam bareng yuk. Dinner yuk. Coba perhatikan ini deh. Intinya adalah dari dua kandidat, satu yang membedakan adalah bagaimana caranya dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, dua orang dengan background yang sama, IPK yang sama, ketika makan malam ternyata si direkturnya ini memperhatikan. Yang satu dia nyoba steaknya itu tanpa bumbu apapun, kok rasanya anyep ya, baru dikasih garam. Sedangkan yang satu langsung dikasih garam, langsung makan. Ternyata si direktur ini punya preferensi, saya harus milih orang yang bisa, ya. Dia tahu sebenarnya realnya itu seperti apa dan dia bisa membuat perubahan. Bukan yang bikin perubahan di awal, tapi nggak tahu sebenarnya pentingnya perubahan itu apa. Dan yang kedua, yang satu ketika
nggak ada waiters, dia bilang oke, thank you. Sedangkan yang satunya ya udah makan aja. Pentingnya memperlakukan manusia polite to others gitu ya. Itu yang jadi kunci utama. Gimana seseorang yang sama-sama pinter, IPK-nya sama, ya. Tapi kuncinya ketika dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik, ya, dia bisa jadi pemenang. Seorang leader itu nggak hanya dilihat dari seberapa pinternya dia, seberapa tinggi IPK-nya, tapi sebenarnya bisa nggak sih kamu bikin perubahan dari yang sudah ada, dan juga ketika ada orang lain yang mungkin nggak akan memperhatikan ya, kadang-kadang kan kita kayak gitu ya, kalau ke restoran ada pelayan kayak gitu ya, padahal bilang makasih, itu tuh sebuah komplimen buat mereka. Dan itu ada Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Sebelum kita bahas dan masuk ke analisis kasus. Misal nih Bu, kita itu jadi pemimpin ekspatriat yang punya gaya kepemimpinan transformasional. Nah, kan tadi dijelasin sama Bu Sul kalau kepemimpinan transformasional itu ada 4 aspek. Salah satunya individualis consideration. Nah, itu kan contoh pemimpin yang mampu menerima keluhan dan memerlukan masukan dari bawahannya. Nah, tapi misal dalam pengambilan keputusan ternyata bawahannya itu memberi masukan yang gak sesuai dengan budaya yang di sana gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus kayak gimana? Saya ditempatkan di Cina semisal. Saya disebut sebagai ekspatriat yang memimpin bawahan. Tapi kemudian salah satu ciri dari kepemimpinan transformasional kan yang tadi ya, idealis influence, pertimbangan secara individu dengan baik. Tapi kalau semisal saya nggak bisa menerima masukan dari bawahan saya, katakanlah ya, tipe kepemimpinan saya dan orang Cina itu beda. Ya, meskipun kita sama-sama negara yang asalnya dari Asia. Orang Amerika tentu budayanya lebih ke individualis. Orang individualis itu nggak peduli, ibaratnya semisal ada tetangga saya meninggal atau mungkin ada kerabat saya yang meninggal, jadi saya harus datang ziarah kayak gitu ya. Orang Amerika nggak peduli selain tanda-tanda. Satu lagi mungkin kalau benar tertutup. Ya, di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.